Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 dari kelas PPSKC oleh saya Viva Lubis dengan BP 2010931014. Dilanjut dengan rekan saya Raihan Mana Hamid dengan BP 2010932031 dan rekan saya Afif Tony Piliang dengan BP 2010-93-2033 dan rekan saya Irfan Syarif dengan BP 2010-93-2004. Oke, sebelum membahas mengenai studi kasus, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prototype estimasi. Jadi, prototype estimasi ini adalah sebuah software yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang dilakukan oleh operator. Di modul estimasi prototype memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis studi waktu yang berbeda. Yang pertama itu dihitung, diperkirakan, dan diamati. Kita dapat memiliki beberapa file studi yang terbuka pada satu waktu. Yang pertama itu waktu terhitung. Jadi di waktu terhitung ini adalah waktu yang dihitung yang berdasarkan pada sistem waktu yang telah ditentukan. Misalnya itu seperti bahasa untuk menggambarkan gerak manusia. ProPlanner yang mendukung itu ada MODAP, ada MOS. Jadi MOS ini adalah salah satu teknik pengukuran waktu yang disusun berdasarkan sub aktivitas suatu gerakan. Dan ada lagi standar MTM. Standar MTM ini adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku yang digambarkan berdasarkan gerakan-gerakan dari suatu operasi kerja industri yang direkam dalam sebuah film. Contohnya itu ada MTM1, MTMB, MTM UAS, dan lain-lain. Yang kedua itu ada perkiraan waktu. Jadi perkiraan waktu ini biasanya didasarkan oleh data historis atau pengalaman masa lalu. Yang ketiga itu ada waktu yang diamati. Jadi waktu yang diamati ini tuh didasarkan pada studi waktu menggunakan stopwatch, di mana operator atau pengguna juga bisa melakukan studi stopwatch dengan mengamati tugas secara langsung atau merekam video dan melakukan pemberhentian ketika waktunya itu udah pas. Selanjutnya itu akan dijelaskan fitur-fitur yang ada di dalam prototype estimasi akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan Syarif. Kepada Irfan kami persilahkan. Terima kasih Viva. Setelah kita mengenal apa itu ProTime Estimation, kita lanjut ke fitur-fitur yang ada pada software ProTime Estimation. Nah, secara umum terdapat beberapa 5 tab pada tab utama pada software ProTime Estimation, yaitu Study Detail, Task atau tugas, Observe Time atau waktu observasi, Calculate Time atau waktu perhitungan, terakhir waktu perkiraan waktu atau Estimated Time. Nah, pada Study Detail kita dapat menginputkan beberapa informasi umum mengenai studi kasus atau perhitungan yang akan kita lakukan, perhitungan waktu yang kita lakukan. Nah, di dalamnya ada ID, description, remarks atau keterangan, dan ada satuan waktu yang dapat kita pilih. Yang satuannya bisa menit, detik, mikrodetik, milidetik, dan TMU dan sebagainya. Nah, lanjut selanjutnya itu adalah tab task atau tugas. Nah, pada bagian ini kita akan menginputkan beberapa tugas yang kita amati. Nah, pada contoh terdapat 6 tugas, yaitu mencari gunting, berjalan, dan sebagainya. Pada tabel ini kita memasukkan ID untuk masing-masing tugas, kemudian ada statusnya, review dan incomplete. Kemudian ada keterangan pekerjaan, apakah itu dilakukan manual, machining, dan sebagainya. Kemudian diberi indeks tugas,
dan ada video yang akan dikaitkan terhadap tugas-tugas tersebut. Kemudian tab selanjutnya yaitu adalah waktu observasi atau observasi waktu. Nah, pada bagian ini kita dapat menginput sebuah video untuk melakukan observasi secara langsung. Nah, video yang dimasukkan itu terbatas jumlahnya, dapat memasukkan banyak video dan juga bisa dihapus. Kemudian pada tab ini kita dapat melakukan memasukkan data waktu dengan memutar video yang secara otomatis nantinya akan dimasukkan ke tabel waktu mulai dan waktu berhenti. Baik, selanjutnya di sini ada bagian kelonggaran di mana terbagi atas personal, kelelahan basic, kelelahan variabel, dan spesial. Selanjutnya yaitu tab waktu perhitungan atau di mana pada tab ini kita dapat memilih beberapa standar yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa standar yaitu MTM, berbagai macam bentuk MTM, MOS, dan mode APTS. Di sini juga kita memasukkan persentase kelonggaran. Nah, ketika kita memilih masukkan data, itu terdapat data tangan kanan juga tangan kiri. Nah, ini dibedakan. Dan pada tabel kita akan memasukkan kode yang nantinya disesuaikan sesuai dengan keadaan dalam video yang kita amati atau kejadian yang kita amati. Di sini ada berbagai macam gerak tablik yaitu reach, move, grabs, dan sebagainya. Jadi kita akan memasukkan datanya pada contoh yaitu meraih reach atau meraih benda. Dimana kita akan memasukkan kode R2E yaitu dengan jarak langkah 2 inci dengan keadaan E. Baik, selanjutnya yaitu estimated time atau waktu perkiraan. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, pada estimated time ini terdapat data yang telah data historis setelah ada sebelumnya gitu. Nah, beberapa tools atau fitur lainnya yaitu terdapat pada option. Yang di option ini kita dapat mengatur menyesuaikan TMU, mode, dan semacamnya. Nah, juga ada pengeditan mudah kategoris atau pemberian warna untuk masing-masing gerakan pada kelas NVA atau non-value edit, semi-value edit, dan value edit. Juga kita dapat mengedit allowance atau kelonggaran, di mana kita dapat memberi nilai kelonggaran untuk masing-masing kegiatan. Nah, selanjutnya ada edit color editor untuk kegiatan manual, mesin, dan sebagainya. Nah, kita dapat mengganti warnanya untuk berbagai macam warna. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan fitur-fitur yang ada pada ProTime Estimation, yaitu pembahasan studi kasus yang akan dijelaskan oleh Rehan Maulana Hamid. Kepada Rehan Maulana Hamid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Irfan. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok kami. Jadi langkah awalnya adalah kita pilih new di file dan kita isi di ID di kolom ID. Jadi kami mengisi kelompok 4 dan di deskripsi kami menuliskan penelitian ayam 1. Kata yang kami gunakan adalah second. Oke. Selanjutnya adalah masuk ke offset time-nya. Langkah pertama adalah kita harus menambahkan video di fitur add. Sebelum menentukan proses apa aja yang dilakukan operator dalam video, sebaiknya kita tonton terlebih dahulu video sampai habis.
Setelah kita sudah menonton video, tentunya adalah baru kita menentukan proses atau kegiatan apa aja yang dilakukan operator di dalam video tersebut. Pertama yaitu mencari gunting, dan kedua adalah berjalan. Selanjutnya kita menghitung waktu dari proses tersebut. Untuk proses pertama, langkah pertama kita lakukan adalah kita tekan record. Selanjutnya kita tekan play. Kita tekan di sini dua kali. Dan di sini juga 2 kali. Setelah itu kita dapat waktu mulai di proses 1 dan waktu akhir di proses 2, begitu juga di proses 2, waktu mulai di proses 2 dan waktu akhir di proses 2. Selanjutnya adalah menentukan nilai value edit dan non value editnya. Untuk proses pertama termasuk proses non value edit karena dia mencari. Kita tentukan di sini betul, oke, dan kita hitung waktunya. Jadi 8,37. Dan proses 2 masuk juga 60 edit. Hitung 6,24 detik. Setelah semua proses telah ditentukan berdasarkan video, selanjutnya kita lanjut ke calculate time. Jadi di calculate time ini ada 2 metode yang akan kami jelaskan, yaitu pertama saya akan menjelaskan metode MYM1. Berdasarkan video keterangan deskripsinya adalah mencari. Jadi pertama kita cari dulu di kode lookup-nya itu reach, dan untuk kelasnya saya memilih R2C dikarenakan si operator mencari benda yang tidak pasti tempatnya, sehingga dapat didapat normal time-nya 3,8 dan total time-nya 3,8. Misalnya untuk kita kasih juga di rekodenya. Dan proses kedua berjalan. Kita juga menggunakan MTM1. Kita pilih MTM1 walk. Karena dia jalan kaki, jadi kita berdasarkan video, si operator di video berjalan sekitar 10 kaki. Kita kasih juga di rekodenya. Begitu seterusnya sampai ke proses 7. Setelah seluruh proses telah kita tentukan dengan metode menggunakan MTM1, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Lanjut dengan metode BMOS.
Setelah kita di save as, selanjutnya kita akan menggunakan metode pengukuran BIMOS. Kita mulai di proses pertama, yaitu mencari gunting. Kita gunakan metode BIMOS dan kita tentukan kode lookup-nya itu pertama general, dan kami milih get dan hold. Selanjutnya proses kedua, kami menggunakan metode BIMOS, kode lookup-nya walk, dan kami milih 5-7 angka. Lanjut ke proses ke-7, yaitu menyangkau MPR dengan metode pengukuran BIMOS, general, get, dan hold. Setelah semua proses ditentukan, selanjutnya analisis report yang akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Piliang. Baik, terima kasih kepada Raihan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis report berdasarkan hasil dari observasi video yang dilakukan pada software ProTime Estimation. Yang pertama adalah kita mengklik report pada tab ini, kemudian kita klik observe time report. Sebelumnya kita akan menganalisis dulu untuk yang metode MTM. Setelah kita klik observe time report, akan muncul halaman seperti ini, di mana di atasnya terdapat keterangan dari videonya seperti ID, description, ada tanggal pengobservasian, device yang digunakan. Selanjutnya di bawah ada diagram. Pada diagram ini terbagi atas dua warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Warna merah ini menunjukkan untuk NVA atau non-value added, yang merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan nilai daya guna. Selanjutnya itu adalah warna hijau. Warna hijau ini mewakilkan value added atau kegiatan yang berguna. Dan ada satu lagi, itu yang warna salam ini merupakan semi value added, merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan, tidak berguna tetapi diperlukan. Nah, pada kesimpulan, karena ini merupakan ringkasan dari seluruh observasi, didapat bahwa persentase dari value added, waktu value added itu adalah 68,84%, sedangkan persentase untuk non value added atau kegiatan yang tidak berguna itu adalah 31,17%. Kemudian di sebelah kanan terdapat keterangan yang keterangan ini seperti normal time, personal needs, basic fatigue, variable fatigue, special task allowance, sama standard time. Di mana normal time ini adalah waktu total dari observasi, yaitu 45,37 detik. Selanjutnya itu adalah standard time atau waktu baku. Waktu baku ini nilainya sama dengan normal time atau waktu normal, karena kelompok kami tidak menggunakan allowance pada atau kelonggaran pada observasi kali ini. Selanjutnya di tabel bawah ini atau di task summary terdapat ringkasan dari seluruh kegiatan yang observasi. Seperti bisa yang dilihat, sini terdapat normal time yang nilainya sama dengan standard time, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena tidak menggunakan allowance atau kelonggaran. Selanjutnya sini terdapat lama waktu dari NVA atau VA masing-masing proses kegiatan. Pada halaman selanjutnya terdapat tabel yang secara spesifik menjelaskan waktu mulai dan waktu akhir dari tiap-tiap task atau tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh operator. Seperti untuk kegiatan mencari gunting. Kegiatan mencari gunting ini dimulai dari detik 0 hingga detik 8,39. Sehingga waktu observasi itu selama 8,39 detik, dan normal time itu adalah 8,39 detik. Begitu juga pada proses berikutnya hingga proses ke-7. Seperti pada proses menjangkau ember ini, di mana start time itu adalah 43,3 detik dan end time itu adalah 45,37 detik, sehingga waktu observasi itu adalah 2,07 detik dan waktu normalnya sama dengan waktu observasi. Setelah itu kita akan melakukan analisis pada calculate time report. Di sini akan muncul toolbox seperti ini, lalu kita pilih kegiatan atau proses mana yang ingin dianalisis. Seperti saya sekarang akan menganalisis proses mencari gunting. Kemudian kita klik OK. Dan akan keluar halaman seperti ini. Sama seperti pada observe
observer report, di mana pada bagian atas terdapat keterangan dari videonya, dari observasi video. Di sini deskripsinya ini adalah mendeskripsikan dari kegiatan yang akan kita analisis. Kemudian di sini terdapat diagram. Diagram ini melambangkan dari kegiatan sama yang sebelumnya. Itu kegiatan yang non-value added atau value added. Karena kegiatan mencari gunting ini kami klasifikasikan pada kegiatan non-value added, sehingga diagram ini berwarna merah. Kemudian sebelah kanan terdapat keterangan normal time atau waktu normal dari observasi ini adalah 0,14 detik dan allowance 0 sehingga waktu bakunya adalah 0,14 detik. Di bawahnya terdapat tabel. Tabel ini menunjukkan apa yang kegiatan dilakukan oleh lengan kiri dan lengan kanan. Dan kode yang kita gunakan itu adalah R2E atau reach sejauh 2 inci dan dengan kelas E. Karena alasannya karena kegiatan atau mencari gunting ini masih tidak diketahui lokasinya atau tempat gunting itu diletakkan, sehingga kodenya adalah R3E. Sama juga seperti tangan kiri, tangan kanan juga kodenya R3E, sehingga TMU-nya adalah 3,8. Selanjutnya kita akan melakukan analisis report pada metode BIMOS. Sama seperti sebelumnya, kita klik pada tab reports, observe time report, dan kemudian akan muncul halaman seperti ini, yang di atas ini merupakan keterangan dari video observasi, dan di bawah ini terdapat diagram. Pada diagram kali ini melakukan dengan metode BIMOS, jumlah NVA itu adalah 31,14% dan jumlah VA-nya adalah 68,86%. Normal time-nya adalah 45,35 second atau detik, dan waktu bakunya itu adalah 45,35 detik. Kemudian di bawah terdapat tabel ringkasan dari semua kegiatan yang diobservasi oleh kelompok kami, di mana masing-masing dari normal time itu sama juga dengan standard time karena kami tidak menggunakan allowance atau kelonggaran. Kemudian juga sama, masih juga terdapat waktu atau detail dari masing-masing kegiatan pada itu ulang yang diubahan observe time. Nggak usah di quote-nya biar aja. Save. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis report pada metode BIMOS. Sama seperti sebelumnya, klik observe time report, kemudian akan keluar halaman seperti sebelumnya. Di atas ini merupakan keterangan dari video observasi, dan di bawahnya ini merupakan diagram dari kegiatan yang dianalisis, di mana 31,17% itu merupakan kegiatan non-value added atau kegiatan yang tidak berguna, dan di bawahnya ini terdapat 68,83% kegiatan value added atau kegiatan yang menambah nilai guna. Kemudian normal time atau waktu analisis kami itu selama 45,37 detik. Dan karena kami tidak menggunakan kelonggaran, sehingga standard time itu adalah, atau waktu bakunya itu adalah 45,37 detik. Pada bawahnya terdapat tabel ringkasan dari seluruh kegiatan, di mana normal time itu sama dengan standard time, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak menggunakan allowance atau kelonggaran. Dan di halaman kedua juga sama seperti pada report yang NTM, ini merupakan masing-masing waktu pada kegiatan task 1 atau seluruh kegiatan di analisis. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis pada calculated time report. Kemudian klik OK pada proses mencari gunting. Sama seperti yang sebelumnya juga, di atas ini terdapat keterangan yang menunjukkan analisis yang kita lakukan. Di bawahnya terdapat diagram. Diagram ini menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan non-value added. Dan di sebelah kanan terdapat normal time atau waktu normal dari kegiatan mencari gunting. Sehingga waktu baku adalah 1,44 detik. Kemudian di bawahnya terdapat tabel yang menunjukkan bahwa
ini berdasarkan metode BIMOS, sehingga ABG code dari kegiatan mencari gunting ini adalah seperti ini, dan nilai dari TMU-nya itu adalah 40. Saya akan melakukan perbandingan berdasarkan observed time report pada kedua metode, yaitu metode yang sebelah kiri sini merupakan metode BIMOS dan sebelah kanan sini merupakan metode MTM1, di mana nilai NVA dan VA dari kedua metode ini kurang lebih sama, dan juga nilai dari task summary atau tiap-tiap kegiatan dari kegiatan observasi pada operator itu sama. Selanjutnya saya akan melakukan perbandingan calculated time report pada metode BIMOS dan metode MTM1, di mana pada sebelah kanan ini merupakan metode BIMOS, didapat TMU itu adalah 40, sedangkan pada metode MTM1 nilai TMU itu adalah 3,8. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa metode yang digunakan juga akan menghasilkan nilai TMU yang berbeda pada masing-masing kegiatan. Akan observasi ini didapat bahwa kegiatan mencari dan berjalan ini merupakan kegiatan non value added, dan kegiatan memutar, memindahkan, melepaskan, dan menjangkau ini merupakan kegiatan value added. Karena kegiatan dua ini non value added karena kegiatan kedua ini merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan nilai guna, dan juga operator tidak mengetahui di mana letak dari gunting tersebut. Sekian analisis report dari kelompok kami, dikembalikan kepada moderator. Baik, demikian penjelasan analisis studi kasus dengan ProTime estimasi kelompok kami. Saya Pipa Lubis, perwakilan dari kelompok 4 PPSKC, izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.